Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Saya berasal dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak yang kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Oke, pengertian dasar perangkat lunak. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, pengguna, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi pada perkembangan rekayasa perangkat lunak ini memiliki beberapa kejadian dari tahun ke tahun. Misalnya 1940-an komputer pertama kali membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Dan 1950-an generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Begitupun seterusnya akan ada kejadian di tahun-tahun setelahnya mengenai rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, ruang lingkup. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Oke, ruang lingkup software engineering juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada software recruitment, terus ada proses, ada software quality, ada tools dan method, ada manajemen, ada configuration management, ada software maintenance, ada software testing, ada software construction, dan ada software design. Lanjut, tujuan rekayasa perangkat lunak. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha dan biaya pembangunan perangkat lunak, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Perbedaan antara hardware dan software. Hardware manufactured, wears out, built using component, relatively simple. Sedangkan software developed atau engineered,
deteriorates, custom build, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum: perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, dan juga perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI. Tipe-tipe software: system software, application software, engineering and scientific software, embedded software, product line software, artificial intelligence software, dan juga web application atau web apps. Thank you. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.